lagi nih bareng Ciwin Finland. Video kali ini kita mau unboxing belanjaan yang kita lanjutkan dari video sebelumnya, yang kita muter-muter di supermarketnya. Dan sekarang kita mau unboxing dan tebak berapa budget belanjaan kita minggu ini. Jadi minggu ini adalah minggu ke-14 atau di tanggal 29 Maret 2020, dan di Finlandia belum lockdown seluruhnya. Dan yang lockdown gimana sih ngomongnya? Lockdown itu hanya di daerah Uusimaa dan Helsinki. Jadi dekat-dekat Helsinki situ, kayak istilahnya kayak DKI Jakarta gitu kali ya. Kayak lingkupnya di Helsinki mereka sudah lockdown. Dan di Tampere sendiri belum ada lockdown, tapi banyak tempat-tempat umum kayak perpustakaan, terus kayak tempat-tempat umum, sekolahan itu sudah tutup. Dan sekarang supermarket masih buka, masih ada restoran-restoran yang buka, kafe-kafe yang masih buka di Tampere. Tapi kalau di Helsinki katanya sudah tutup. Aku nggak tinggal di sana, jadi nggak ngerti sih pastinya yang keadaan di sana kayak gimana. Cuman karena aku baca berita aja. Dan kita sudah mau unboxing, tapi sebelumnya hari ini adalah hari Minggu kita, dimana di tahun ini mulai untuk daylight saving. Jadi aku tadi belanja kan jam 10 malam, jam 9 malam sampai jam 10. Jadi aku memang nyari jam dimana orang-orang Finlandia nggak pergi belanja rame-rame. Jadi dilihat di video sebelumnya memang nggak terlalu rame dan sepi. Jadi aku untuk menghindari kayak gitu. Dan di situ ada kayak di kasir gitu, memang dikasih kayak titik-titik gitu dimana kita harus berdiri 1 meter. Jadi di situ silahkan berdiri jarak 1 meter kayak gitu. Dan sekarang karena hari ini Minggu adalah jam perubahan dari daylight saving tahun ini, jadi jam kita sekarang itu, jadi di sini aku punya jam dinding. Sekarang di sini tulisannya 9:30, dan di HP ku, Nina, do you know where is my phone? Dan di HP ku, nggak usah dilihat ya. Dan di HP ku sekarang 10:30. Dan memang yang benar itu sekarang 10:30. Karena daylight saving itu jamnya itu kayak dimajuin sama dimundurin gitu ya. Karena sekarang itu di Finlandia itu jam 6 pagi itu udah terang benderang kemarin-kemarin. Dan sekarang itu jam 6 pagi dirubah menjadi jam 7. Jadi jamnya itu dimajuin. Yang harusnya sekarang jam 9:30. Kalau kemarin jam-jam segini itu 9:30. Sekarang ini jam 10:30. Jadi jamnya yang benar adalah ini 10:30 kayak gini. Ini jamnya sesuai sama jam yang ada di HP yang udah update dengan otomatis. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan daylight saving, aku sudah pernah cerita di video sebelumnya tentang daylight saving ketika itu berhenti ya. Jadi daylight saving itu biasanya dari summer ke winter, dan dari winter ke summer itu bukan daylight saving. Jadi jamnya dimundurin 1 jam. Kalau sekarang dimajuin 1 jam, jadi sekitar jam, aku nggak tahu ya, jam 2 apa jam 3 malam gitu jamnya dimaju mundurin, kayak maju mundur cantik gitu. Udah, kita udah rubah jamnya hari ini dan kita langsung aja buka. Dan di sini sudah ada belanjaan ya. Hari ini aku belanja di Prisma. Jadi teman-teman sering lihat aku belanja di Lidl dan gonta-ganti, karena di Lidl itu nggak semua barang yang aku cari ada. Jadi kalau misalnya kadang ke Lidl, kadang ke Prisma. Dan di Prisma itu kita biasa pakai kartu kayak gini, kayak kartu bonus. Terus ada satu lagi, bentar. Nah, selain ada kartu bonus kayak gini di Prisma atau yang masuk ke dalam SKS Group gini, kita juga biasanya sering dapat majalah kayak gini bulanan yang dikirim secara pos. Jadi di sini ada kayak alamatnya gitu, aku tutupin. Ada kayak alamatnya gitu, terus nanti mereka kirimin majalah kayak gini. Jadi ini kayak majalah rumahan gitu ya, macem-macem isinya. Dan di sini ada juga beberapa kayak pengetahuan gitu. Di sini ada kayak kayak sejarah-sejarah gitu. Terus ada ini kayaknya di mana ya ini? Ada kayak gini covernya, Finland banget.
Terus yang diisinya tadi ini ada resep-resep. Jadi resep biasanya masakan Finlandia, terus masakan Indonesia kayak gitu. Masakan Indonesia, masakan Asia, atau masakan dari negara-negara lain. Jadi ada macam-macam resep kayak gini dan semuanya dalam bahasa Finlandia. Jadi ini semua isinya resep. Dan ini kayak tentang es grupnya itu kayak misalnya ada update gitu-gitu. Dan nanti semua bonus. Jadi kalau kita belanjanya banyak itu dapat bonus berdasarkan persen belanjanya. Jadi kayak progresif gitu. Dan nanti tiap bulan kita itu dapat bonus yang langsung masuk ke bank kita, ke bank es ini. Jadi kayak masuk nanti kita bisa pakai dari bonusnya. Kalau misalnya kasarannya kita belanja 1000 euro atau sekitar 17 jutaan gitu, nanti bakalan dapat sekitar 50 euro yang bisa kita belanjakan. Mau belanjain apa aja boleh, asal di es grupnya itu. Dan ini belanjakan kita tadi. Nah sekarang kita unboxing aja karena yang mau ngebantuin tuh udah nungguin, udah kayak gitu. You can come and then helping me. Nah ini namanya Hedelbad atau buah-buahan, dan ini untuk smoothie. Ini aku lupa harganya, kayaknya sekitar 2 euroan gitu. Ini you can put there first. Terus ini ada Kanamarinottu yang artinya marinade chicken. Ini kayak chicken wing gitu, apa sayap ayam gitu yang sudah dimarinade, dan ini tulisannya extra hot. Tapi ini sebenarnya nggak bener-bener hot sih ya. Ini ada kayak pasta gitu. Ini harganya sekitar 2,5 euro. Kalau 2,5 euro itu di anggap aja sekarang 15.000 ya, jadi nggak ribet. Jadi sekitar 50 ribuan kayak gitu. Ini kayak mie atau pasta gitu. Dan ini gluten. Terus ada macam-macam bahannya gitu. Ini ada apa namanya, tortilla. Ini isinya 12 biji. Kalau teman-teman lihat pasti aku suka bikin tortilla ini. Terus ini ada rebung. Jadi aku tuh baru tahu kalau ada rebung juga yang dijual di toko biasa. Jadi ini ada rebungnya. Nah kan ini lebih top. Soalnya kalau pakai kacamata itu biasanya ini agak mantul gitu. Terus ini ada nanas, jadi kayak nanas ini namanya ananas. Ananas kayak gini kita biasa pakai untuk kayak dari taco gitu. Ini kesukaannya Nina, ini kayak orang aneh nih. Ini tonikala atau tuna kaleng. Jadi tonikala hiutale itu kayak tuna kaleng yang udah diremuk gitu ya. Ini kalau sampo bahasa Finlandnya hiushoito. Ini kasih hiusaipua. Kayaknya. Ini sama conditioner. Jadi di sini harganya sekitar 4,5 euro atau mungkin sekitar 70 ribuan gitu ya. Terus ini ada Tex-Mex Castike. Ini juga untuk temennya si tortillas. Ini ada penne. Penne ini kayak pasta gitu ya. Menurutku sih pasta juga karena ya aku nggak ngerti sih ya. Dan di sini nih isinya berapa kilonya? 1 kilo. Jadi kita belinya agak banyak ya hari ini, soalnya sekarang itu karena semua di rumah. Jadi suamiku di rumah, 2 anakku di rumah. Kan biasanya mereka makan siang itu di luar, dan sekarang otomatis mereka itu karena kaiki kotona atau semua di rumah, jadi mereka itu makan siang pun di rumah. Jadi otomatis aku harus belanjanya double, bukan karena coronavirus, karena memang belanjanya seminggu sekali. Otomatis biasanya seminggu butuh beras 2 kilo, sekarang butuh berasnya 4 kilo, istilahnya kayak gitu, karena makan siang pun di rumah. Ini ada broileri pyörukat. Ini kayak lihapula gitu. Jadi lihapula itu kayak sejenis baksonya Finlandia, dan itu bentuknya kayak gini nih. Terus ini ada yogurt drink. Ini namanya apa ya kalau bahasa Finlandia? Juostava Metsämarja yogurt. Jadi kayak juostava itu kayaknya liquid gitu kali ya. Terus ini lehti taikina lebu ya. Ini kayak sejenis pastry gitu yang frozen. Jadi kita bikinnya lebih gampang
jadi langsung dimasuk-masukin aja. Mungkin aku bisa sharing gambar kita bikin ini ya. Ini namanya Yusto Raste. Kalau Yusto itu keju, kalau Raste itu kayak parut gitu. Jadi keju parut. Di sini kalau keju parut yang kayak gini, ini yang murah. Dan kita biasanya tuh pakainya dikit sebenarnya. Aku harusnya beli yang kecil, tapi karena banyak yang udah habis, jadi aku tuh ambil yang ini. Freezer. Kalkunanaki ini kayak sejenis sosis ini ya, sosis itu, cuman dia lebih kecil. Kalau di sini yang dibilang sosis itu yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil kayak gini dibilangnya naki. Ini kiwi atau kita sebutnya kiwi, hampir sama ya. Tapi dia itu pakai KIIBI. Jadi kiwi itu kayak lebih ke apa ya, penekanan ke V itu dibacanya W. Jadi kiwi. Jadi ini setengah kilo. Kalau beli dalam paketan kayak gini harganya biasanya lebih murah daripada kita yang beli satuan. Karena kalau satuan itu mereka itu kan bisa milih yang lebih bagus. Cuman kalau udah paketan gini biasanya lebih murah. Kanan munah atau kanan munya. Kalau di sini kanan munah tuh kayaknya iso, kanan munah tuh kayaknya semuanya gede. Kalau misalnya iso ini kayak semuanya ya Kak, biasanya ada T-nya di belakang kayak gitu. Besok kita bahas di bahasa Finlandia. Dan ini isinya 15, ada yang isinya 10, ada yang isinya. Dan sekarang itu biasanya kalau di Finlandia itu telurnya itu isinya putih. Tapi hari ini kayaknya yang merek ini isinya warna ini. Padahal biasanya putih. Nina, can you help me to pick up the telur? Kanan munah. Kamu nggak ngerti telur? No, salah. Nah ini kanan muna yang kita beli kemarin biasanya putih kayak gini. Dan yang ini bentar, kalau jatuh ini brodol ini. Nah sekarang kan lihat bedanya. Yang satu ini beda merek juga sih. Ini yang dari Lidl, dan yang ini kemarin dari Prisma. Tapi sebenarnya di Lidl juga ada sih yang warnanya kayak gitu. Ini kitos broiler file. Jadi ini kayak file itu kayak apa sih, leike gitu ya. Dan ini biasanya kita pakai makan sandwich. Jadi roti, terus dikasih margarin, terus dikasih ini, terus dikasih yusto atau keju. Dan bule kalau lapar malam-malam makannya kayak gitu, nggak kayak kita makan Indomie. Selir ala kos kayak susah. Moista coronavirus. Noi. Terus ini risi ya, wah tadi tuh ke supermarket tepung tuh kayak habis semua. Tepung yang kita biasanya beli tepung itu yang 2 kiloan, karena orang Finlandia itu banyak banget pakai tepungnya. Dan aku pun juga banyak pakai tepung karena hampir tiap pagi kita itu bikin yang namanya pancake. Jadi kalau di rumah kayak gini aku memang karena nggak buru-buru harus ke sekolah, karena sekolahnya yang dari rumah, itu aku sering bikin pancake pagi-pagi. Jadi itu cepat habis. Tapi hari ini memang tokonya udah kosong semua, Bo. Dan ketemunya ini risi yauho. Jadi risi yauho, ini kan risi yauho, what it means? Rice flour? Yes, rice flour. Not touching your face with hand before washing your hand. Oke, kitos. Ini valkosipuli patongki, ini kayak baget gitu ya. Tapi ini valkosipuli itu bawang putih atau garlic. Satu bungkus ini bungkusnya pakai jambo, jadi lebih gede. Jadi kalau di Finlandia baik di Prisma, toko Lidl dan di semua toko itu kita baiknya memang bawa bungkus, bawa tas gitu. Ini bungkus yang berikutnya, bungkus kedua. Di sini ada yang namanya ayam. Jadi ini ayam ini kayak gini, satu utuh ya. Dan ini apa namanya, kayak utuh udah dibumbuin gitu. Jadi khas itu Pirkanmaala. Jadi kayaknya ini produk asli Finland. Jadi kita itu lebih gimana gitu. Dan ini harganya 1 kilonya 4,5 euro atau mungkin sekitar 75 ribuan gitu 1 kilo.
Dan di sini sekitar 1,5 kilo, dan kita belinya harga satu ini harganya €6.81 atau sekitar piro ya, 90 ribuan gitu satu gini. Jadi ini nanti bakalan kita makan satu hari karena buat makan siang sama makan malam. Ini namanya tomatik atau tomat, dan ini mini tomatik. Jadi kayak tomat kecil gitu ya. Dan di sini ada macam-macam paketnya, ada yang tomat bulat, ada yang loncong, ada yang loncong tapi warnanya ini kesukaannya Nina nih. Ini namanya Siemeneton Vini Rupale. Jadi kalau ada tontonnya itu biasanya kita itu nggak pakai nggak ada. Jadi siemen itu biji, kalau ton itu nggak ada bijinya. Jadi ini tanpa biji. Vini Rupale itu anggur, tapi biasanya ada tulisannya Vihrea yang artinya hijau. Jadi Vihrea Vini Rupale gitu, artinya anggur hijau. Dan ini harganya sekitar €2.60 atau sekitar 40-an ribu lebih gitu. Kayaknya di Indonesia juga mahal kali ya anggur, cuman nggak ada buah-buahan lain Bu di Finlandia. Ini namanya parsekali atau brokoli. Di sini harganya sekitar €1 berapa gitu, dan ini udah berupa kayak gini. Jadi ini harganya udah pas. Ini ruisleipä atau roti gandum hitam. Roti gandum hitam itu kalau di Finlandia memang jadi kesukaan orang sini ya. Dan ini ada tanggal kadaluarsanya, ini tanggal 31, jadi 2 hari lagi ini udah kadaluarsa. Tapi kita masukkan ke kulkas aja karena ini hanya suamiku yang makan. Ini namanya Yukutun Fridge gitu. Ini oivarini. Jadi di sini ada tulisannya Waharasvaisempi. Jadi kayak les lemak gitu ya. Jadi ada yang memang lemaknya banyak banget, ada juga yang less lemak, ada juga yang mereka laktositon atau ada macam-macam tulisan. Dan ini kayaknya nggak laktositon karena harusnya aku beli yang laktositon. Hehehe. Tapi di sini ada tulisannya Waheman suola, artinya itu lebih sedikit kandungan garamnya. Jadi ini nggak asin-asin banget. Berikutnya kita ada kebab. Jadi kebab ini ada 2 macam. Yang satu mana ya tadi? Jadi yang ini kebabnya itu €2.99 dan yang ini €3.99. Jadi kayaknya ini 2 kebab harganya hampir sama, beda €1, tapi gram-gramannya ini kayaknya beda. Jadi kayak ini 250 gram, yang ini 300 gram. Jadi lebih mahal. Cuman ya memang lebih banyak dikit sih, cuman lebih murahan yang ini kayaknya. Dan rasanya menurutku sama kebabnya. Nah ini namanya porkkana atau kita bilangnya suomalainen porkkana. Ini jadi kayak wortel yang memang dari Finlandia. Jadi ada di sini ada logonya kayak gambar benderanya kayak gini. Biasanya orang Finland itu suka produk-produk lokal mereka. Dan karena memang alamnya bersih ya, jadi mereka itu percaya. Karena kan banyak juga di supermarket yang harganya lebih murah itu biasanya memang impor, baik dari negara mana aja, pokoknya dari negara selatan biasanya. Terus ini risi walipala, aku beli banyak. Yang ini mereknya Rainbow dan yang ini mereknya Risi Fruity. Jadi ini macam-macam, ada yang rasanya tropical hedelma, tropical fruits, ada yang rasanya mansika atau strawberry. Yes, you can do it one by one. Dan yang ini namanya rasanya mustika. Jadi ini kayak bubur gitu, dan di dalamnya itu ada yang sebelah sini bubur, yang sebelah sini hilo atau jam atau selai. Jadi selainya itu tergantung, kalau misalnya di sini selainya blueberry, dan di sini selainya apa ini namanya strawberry, dan yang di sini selainya buah pir atau peruna. Terus yang ini ada mango yogurti, Bali Oasis Mikasih Statueta. Mango itu kayak mangga, terus yogurti itu tulisannya J gini tapi bacanya Y. Yogurti itu karena yogurt. Ini salati juusto, artinya keju buat salad.
Ini Mustika yogurti. Mustika itu blueberry, jadi blueberry yogurt. Ini kalau di sini di Finlandia itu biasanya kalau produk impor, ini asli Indonesia. Kalau impor ada tulisannya kayak gini, yang mana di sini menjelaskan apa aja yang ada di sini. Jadi di sini tulisannya kokos kerma, kokos itu kelapa, kerma itu krim. Jadi kayak ini yang kokos kerma yang aku tadi beli, satunya yang kokos maito. Kalau kokos maito itu kayak santan, susu santan apa sih? Susu yang santan yang nggak kental. Kalau yang krim itu yang kental. Ini masih ada lagi tadi, dan ada satu bungkus lagi. Nah, di sini ada toilet talouspyyhe. Pyyhe itu artinya handuk, talous itu kayak rumah gitu ya. Jadi di toko itu juga masih banyak aja orang yang ngeborong kayak gini. Jadi lumayan banyak yang kosong juga, tapi masih banyak juga stoknya. Jadi kayaknya mereka nyiapin, jadi yang biasanya satu rak itu kiri dan kanan itu penuh, sekarang ditambahin lagi sebelah raknya. Dan ini namanya mie ini enak banget, apalagi kita makannya tanpa direbus. Jadi kalau malam-malam lapar, aku biasa makan ini aja, karena kalau Indomie itu harus ngerebus, tapi kalau ini nggak perlu direbus kayaknya, udah enak. Ini namanya leipäjuusto. Jadi leipa itu kayak roti, juusto itu keju, jadi roti keju. Jadi nggak tahu ini cara bikinnya gimana. Ini cara makannya nanti dipotong-potong gitu, terus ditaruh di atasnya kayak selai buah cloudberry. Cloudberry itu yang kuning-kuning gitu ya. Itu enak banget, kenyal-kenyal gitu. Terus yang ini kayak naki leipa. Jadi biasanya aku beli naki leipa itu yang kotak-kotak. Sekarang aku beli coba yang ini. Sebenarnya nggak nyoba sih, beberapa kali aku udah beli ini dan rasanya enak. Yang ini pahto leipa. Pahto itu kayak sejenis biasa roti, kayak roti tawar yang kita punya di Indonesia. Jadi ini mirip roti tawar yang kita punya kayak di Indonesia, dan ini biasanya mereka itu kayak di toast gitu bikinnya. Dan Nina suka kalau pakai ini di toast, terus nanti dikasih selai ataupun coklat atau yang sugar gula-gula gitu. Terus ini namanya risikaku. Kalau teman-teman lihat di videoku sebelumnya, Nina nyobain beberapa macam dari rice cake ini. Yang kalau yang ini dari risikaku yang coklat, dan ini harganya sekitar 1,5 euro atau mungkin sekitar 20 ribuan gitu. Tapi enak rasanya. Jadi ini kayak berondong gitu yang di atasnya ditaruh coklat. Ini namanya hamas harya. Jadi kalau hamas itu gigi, harya itu sikap. Jadi hamas harya itu sikap gigi. Dan ini ada dua ya kan. Kalau di sini kan mungkin sama kayak di Indonesia ada ukuran tahunnya. Dan di sini ada 0 sampai 6 tahun buat siapa. Kalau 6 sampai 9 ini tahu buat siapa. Ini ada kayak taco gini, kayak bumbu bumbu taco gitu, atau bikin tortillas. Jadi aku beli aja untuk persiapan, karena kita udah punya banyak daging-dagingan yang ada di kulkas. Kita biasa pakai ini dengan ayam, atau dengan daging rusa, atau dengan daging biasa, daging sapi biasa. Dan ini sudah ada cara pembuatannya, mungkin kayak bumbu rendang yang udah jadi gitu kali ya. Terus ini ada lawantai karki. Lawantai itu Sabtu, karki itu permen. Jadi kalau di Finlandia itu memang anak-anak biasanya makan permen itu cuma hari Sabtu aja. Jadi mereka punya kayak ginian, dikasih kayak ginian. Dan kalau kita ngasihnya memang satu hari terus dikasih banyak, jadi kayaknya kan enak gitu. Maksudnya kayaknya kayak gitu, karena dari Senin sampai Jumat dan Minggu kita anak itu sebaiknya memang nggak makan permen. Jadi cuma satu hari dalam seminggu mereka itu bisa makan permen. Dan di dalamnya ini ada macam-macam, ada yang kayak silitol, ada yang pokoknya segala macamnya. Dan di Finlandia biasanya memang kita beli permen kiloan. Jadi kayak permen yang kiloan itu hari ini yang aku tahu, karena lama banget ya aku nggak pergi ke Prisma, itu diambilin semua, udah ditutup semua, dikosongin, karena memang mungkin untuk menghindari penularan virus ini. Jadi kan mereka itu nggak dibungkusin ya, otomatis kan siapa tahu kan kepegang-pegang gitu. Terus ini ada pisang banana nih.
atau pisang. Dan di sini ini pisangnya kiloan, mungkin kalau di supermarket di Indonesia juga kiloan. Ini harganya 1 kilonya €1 euro 49 sen atau sekitar mungkin 22 ribuan kayak gitu ya. Ini tadi sekitar 1 kilo 150 gram, jadi ini sekitar 1 euro 71 sen harganya. Dan ini dapat berapa biji ya? Dapat 7 biji. Dan adanya pisang di Finlandia itu kayak gini doang. Jadi segala macam pisang itu kalau di mereknya beda-beda, tapi bentuknya kayak gini doang. Dan kalau di beberapa tempat di toko Asia gitu memang ada beberapa pisang yang memang beda yang hijau kayak gitu. Cuman jarang banget. Dan di toko kayak normal kayak Prisma gitu ada juga, cuman nggak yang kayak yang bagus gitu kualitasnya, itu aduh menyedihkan gitu. Kita punya katalog meloni, ini kayak melon gitu, dan ini tadi nggak ada 1 kilo ya, jadi 1 kilonya itu 2 euro 69 sen atau mungkin anggap saja sekitar 45 ribuan gitu ya kayaknya 1 kilo. Dan ini cuman setengah karena biasanya nggak enak juga sih kalau beli banyak, dan setengah ini aku paling besok makan. Terus ini ada kayak non sticky notes gitu, kayaknya aku perlu ini buat Nina, dan ini gampang ditempelin jidat gitu juga gampang sih. Dan ini warna-warni, kayaknya aku tuh punya banyak tapi nggak tahu, semua masih di gudang. Ini ada yang coconut milk, ini juga kokos maito, yang tadi kokos kerma, ini sama aja. Dan ini juga made in Indonesia, ada tulisannya made in Indonesia. Dan mungkin 15 ribuan gitu ya, karena kurs sekarang itu memang lagi rupiah lagi melemah, jadi aku lihat 1 euro itu sampai 18 ribuan, dan biasanya itu hanya 15 ribuan berapa gitu, dan sekarang 18 ribu. Bayangin sekarang kursnya udah beda gitu ya. Jadi ya semoga aja rupiah menguat lagi dan ekonomi kita stabil. Ini udah habis, tapi ada 3 barang yang aku taruh di situ. Ini habis, ada 3. Terus aku tadi beli ini namanya Inkiwari Jauhettu, atau Inkiwari itu jahe ya. Jadi ini jahe bubuk, dan aku biasanya memang suka pakai yang bubuk karena lebih praktis. Karena kalau misalnya beli yang fresh itu nggak selalu kupakai. Jadi udah beli mubazir nggak kepake. Jadi aku lebih seneng pakai kayak gini, karena kalau masak itu aku nggak pernah aku planning atau aku rencanain mau masak apa. Jadi kalau mau masak itu ambil apa dari kulkas, entah mau dimasak apa keluarnya aja. Dan di sini aku tadi beli kayak Sinitara, ini kayak apa buat nempel-nempelin gitu ya. Jadi ini kayak dicopot terus buat nempel-nempelin yang aku biasa nempel-nempel segala macam, karena buat prakarya sama Nina juga. Nina Kato ulang tahun finally. Terus ini yang terakhir, dan aku tadi beli nggak tahu, aku tuh cari pasta gigi yang Hamastahna namanya. Hamastahna itu kalau dalam bahasa Indonesia pasta gigi, dan adanya cuman ini tadi. Aku nggak tahu karena tadi itu buru-buru, kita itu belanja itu berangkat itu aku dari sini tuh jam 9:08. Dan aku tuh nyetir kayaknya udah cepet-cepet banget gitu, kayaknya sekitar 5 menit dari sini ke toko tempatku, yang ke toko deket di Prisma itu. Jadi sekitar 5 menit udah sepi. Terus sekitar setengah jaman aku tuh muter-muter cepet dan ribet banget, karena di situ banyak sekali Hamastahna atau pasta giginya. Jadi aku tuh muter-muter tak cari-cari yang mana itu nggak ada yang tulisannya berapa umurnya gitu ya. Udah deh aku ambil satu-satunya ini. Nggak tahu ternyata mereknya Pepsodent, karena katanya memang bagus sih ya kalau misalnya beli pasta gigi itu nggak selalu monoton dengan satu produk aja, dengan satu formula aja. Jadi kita ganti-ganti gitu, katanya sih gitu. Aku juga nggak tahu. Dan ini semua hasil belanjaan kita. Berapakah hasilnya? Berapakah habisnya? Jadi ini semua nggak tahu cukup atau enggak untuk persiapan selama 1 minggu, karena memang aku kayaknya jarang banget belanja yang untuk double gini. Jadi ini kayak pengalaman, karena
bukan lockdown sih ya, karena stay di rumah dan kita lebih banyak ngabisin waktu di rumah, otomatis kita makannya double. Dan aku nggak kebiasa beli, biasanya kalau beli ini gitu jumlahnya sama gitu, dan biasanya habis selama 1 minggu. Tapi kalau sekarang itu kayaknya belum ada 1 minggu tuh jajanan dah segala macam tuh udah habis. Jadi kayaknya pergi nggak sih belanja kayak gitu. Cuman masih ada banyak stok kayak daging-dagingan itu di freezer. Jadi otomatis kalau misalnya untuk makanan pokok aja masih cukup selama 1 minggu. Cuman untuk jajanan tuh kadang buah-buahan itu yang nggak sampai seminggu itu udah habis, karena biasanya anak-anak itu cuman sekali doang makan buah-buahan atau makan snack. Karena mereka di sekolah, otomatis mereka pulang jam 4 atau jam 5, di rumah kita makan malam, terus malamnya itu kita sebelum tidur mereka makan sesuatu yang kecil gitu. Nah sekarang siang itu di rumah, selain makan siang, di sini itu kita kebiasaan itu makan sehari 5 kali. Jadi makan siang di Finlandia, makan 1 hari di Finlandia itu ada 5 kali dihitungnya. Kalau kita mungkin 3 kali ya makan besar. Jadi makan pagi yang mungkin biasa kita makan nasi atau yang berat, makan siang makan yang berat juga, dan makan malam dan makan yang berat juga. Tapi kalau di Finlandia itu makan itu 5 kali. Jadi pagi itu kita biasa makan porridge atau puro, atau kita biasa juga sih makan kayak snack-snack apa sih, kayak sandwich atau roti-roti kayak gitu. Itu biasanya dari jam 7 sampai jam 8. Kalau di daycare-nya anakku jam 8:15 itu mereka sarapan. Jadi aku tuh kadang bawa Nilo itu ya memang jam 7 pagi. Jadi dia memang menghabiskan banyak waktu di daycare. Untungnya daycare di Finlandia itu memang bagus untuk pendidikan anak usia dini. Jadi pedagoginya itu bagus, dan kita nggak perlu khawatir juga gimana dia dititipin di sana, karena memang itu tempat yang aman buat anak-anak gitu ya. Dan di Finlandia itu kayak tempat penitipan anak itu memang bener-bener yang ngasuh itu dididik, dan yang ngasuh itu sekolah kayak aku ini. Jadi aku nanti suatu saat bakalan kerja di daycare, atau aku juga bisa kerja di sekolah, atau di mana-mana aku bisa bekerja yang pokoknya berhubungan dengan pendidikan anak usia dini atau anak-anak berkebutuhan khusus. Juga aku bisa kerja di bidang itu, karena practical nurse kalau di Finlandia itu menyangkut banyak hal ya, dan kita udah punya dasar pendidikannya. Dan setelah itu nanti ada kayak spesifikasi khusus, misalnya milih yang buat jadi di panti jompo, atau yang di kayak orang disabel, atau di orang berkebutuhan khusus kayak gitu, atau di bagian anak-anak pendidikan usia dini, atau juga di beberapa hal yang lain yang memang membutuhkan kayak practical nurse ini. Dan tadi sampai mana? Kita mau bahas makan yang sehari 5 kali. Jadi ada makan pagi atau makan puro atau porridge atau bubur. Terus makan siang itu di Finlandia biasanya antara 10:30 sampai 11:30, atau bisa juga setelah itu ya. Dan itu di anak-anak biasanya kayak gitu, mereka makan siang itu makan yang benar. Jadi makan makanan sehat, makanan hangat. Terus nanti mereka main lah, tidur lah, dan mereka bakalan jam 2 itu makan snack lagi. Jadi itu yang snack itu juga dihitung, karena mereka itu biasanya snack itu makan juga sandwich, atau juga makan buah-buahan, atau makan sesuatu, dan minum susu kadang. Terus nanti ada lagi yang namanya päivällinen atau dinner atau makan malam, itu jam 5 sore. Jadi di Finlandia itu makan malamnya jam 5 sore. Terus nanti ada satu lagi makan malam, bukan makan malam ya, itu kayak makan snack sore gitu. Jadi jam 7 itu mereka masih makan. Dan itu mungkin kebiasaan yang di keluargaku sendiri, karena kita itu ya campur-campur nggak jelas gitu. Kita itu bisa bebas, kamu mau makan berapa kali itu bebas. Tapi yang pasti sarapan, makan siang, sama makan malam itu wajib. Kalau snack itu aku memang kalau di rumah aku usahain mereka makan buah-buahan. Nanti kalau makan malam itu tergantung. Kalau mereka makan malam, maksudnya makan snack malam itu tergantung. Kalau misalnya mereka masih kenyang, otomatis aku yang nggak maksa mereka makan juga, karena itu waktu jam 5 sampai jam 7 itu kan cuma 2 jam, dan mereka mau tidur juga kan. Dan tidurnya di sini juga biasanya harusnya sih jam 8, cuman karena kita stay at home, jadi ya otomatis ya kadang agak boleh lah molor. Ya sekarang kita buka lagi
Jadi habisnya hari ini berapa? Di sini 117 euro 21 sen, atau mungkin sekitar 1.800.000 ya. Nanti aku kuransinya aku tulis kali 16.000, walaupun saat ini cruise-nya itu 18.000, karena ini sesuatu yang menurutku terlalu nggak wajar. Jadi aku nggak mau teman-teman kepikirannya wah banyak banget gitu, karena aku nganggapnya cruise yang normal itu antara 15 sampai 16.000. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin karena ekonomi yang bergejolak ya, karena coronavirus. Jadi itu nggak mau kelihatan banyak banget harga belanjaannya kayak gitu. Dan ini habisnya 117.021 sen, dan aku pakai kurensi 16.000 ya, walaupun saat ini 18.000 kurensinya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang budget belanja mingguan kita di tengah suasana coronavirus yang memang membuat kita bingung antara mempersiapkan untuk makanan lebih banyak, bukan nimbun ya, mempersiapkan makanan lebih banyak, atau untuk siap-siap kalau sewaktu-waktu lockdown, atau kita belanja apa adanya. Tapi aku berharap sih nggak sampai lockdown di kotaku ini. Oke teman-teman, demikianlah video kita, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan gambaran biaya hidup di Fernandia, terutama untuk kebutuhan pokoknya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah gimana sih untuk improve videoku tentang belanja mingguan ini. Kayaknya bosen ya ngeliatin aku belanja hal-hal yang sama aja, atau aku harus gimana gitu. Dan mungkin bisa membantu buat inspirasi video berikutnya. Dadah!